Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita bersyukur pagi hari ini tanggal 23 Desember tahun 2021 Tuhan memberikan kita kesempatan dan Tuhan masih memberikan kita rahmat dan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya tetap mengajak Ibu Bapak untuk merenungkan firman Tuhan dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan, mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku, pada kesempatan ini saya mengajak Ibu Bapak merenungkan firman Tuhan dari 2 Samuel pasal ke-5 ayat yang ke-10. Sebenarnya ayat ini bisa dibaca secara perikop mulai dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Tapi pada kesempatan pagi hari ini saya mengajak Ibu Bapak fokus dan melihat ayat yang ke-10. Dikatakan demikian firman Tuhan. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Saya baca sekali lagi. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertai Daud atau menyertainya. Ibu bapak saudara-saudariku dikasih Tuhan, perikop 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat ke-10 itu adalah kisah tentang Yerusalem yang berhasil direbut oleh Daud dan menjadikannya menjadi ibu kota Israel. Dan apa yang terjadi? Kota itu atau tempat itu sebelumnya dikuasai oleh orang-orang Yebus. Tapi hari itu berhasil direbut oleh Daud. Dan setelah direbut oleh Daud, apa yang terjadi? Kota itu menjadi kota atau ibu kota Israel. Bahkan kalau secara rohani, seperti yang kita ketahui, saat ini juga kota Yerusalem menjadi kota terkemuka di bumi, menjadi pusat kegiatan. Bahkan kalau orang katakan Israel, orang berpikir langsung Yerusalem. Dan bisa kita katakan juga di kisah atau sesuatu yang terjadi di masa yang lalu, bahwa di Yerusalem lah terjadi tentang kisah atau kegiatan penebusan Allah bagi umat manusia. Kelahiran Yesus juga di daerah Yerusalem, dan juga pencurahan Roh Kudus juga di daerah Yerusalem. Dan bahkan Alkitab mengatakan bahwa Yerusalem adalah kota Allah. Itu adalah sesuatu prestasi yang sangat luar biasa yang dialami oleh Daud. Namun dalam ayat 10 dikatakan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, menjadi perhatian kita dan menjadi renungan kita, dijelaskan tentang apa yang dialami oleh Daud. Ternyata Daud setelah merebut kota Yerusalem itu dijelaskan semakin lama makin besar kuasa Daud. Artinya Daud itu semakin berkuasa bukan hanya di satu tempat, bukan hanya di daerah Ziklag, bahkan seluruh Yerusalem, bahkan seluruh Israel. Makin lama makin besar kuasa Daud. Tetapi dijelaskan lewat ayat ini, ternyata itu terjadi sebab Allah menyertai dia. Waduh, ternyata itu kuncinya. Itu rahasianya. Artinya Bapak Ibu guys, Tuhan menjelaskan kepada kita lewat ayat 10 ini, kehidupan Daud adalah kehidupan yang progres, kehidupan yang meningkat, kehidupan yang bertambah maju, dari hari ke hari mengalami kemajuan, bukan merosot, bukan mundur, bukan mandek, bukan hancur-hancuran, bukan semakin kacau, bukan, tapi semakin maju dan semakin meningkat. Tetapi sekaligus menjelaskan kepada kita yang dialami oleh Daud tersebut bukan karena dia hebat, bukan karena kemampuannya, bukan karena kekuatannya, tapi karena penyertaan Tuhan. Artinya Bapak Ibu dikasih Tuhan, hal ini juga menjelaskan bahwa yang terjadi dalam kehidupan Daud sekali lagi karena penyertaan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan. Saudara-saudariku, saya yakin setiap orang, kita, Bapak dan Ibu, mengharapkan dan merindukan mengalami kehidupan yang terus meningkatkan, mengalami kehidupan yang terus bertambah maju. Semua kita pasti mengharapkan itu. Tapi pada kesempatan ini, saudaraku dikasih Tuhan, saya mau katakan,
jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan dirimu sendiri, tetapi ini rahasianya, yaitu hiduplah disertai Tuhan. Hiduplah dalam penyertaan Tuhan. Kehidupan Daud semakin besar, semakin lama semakin besar, kekuasaannya semakin luas, semakin bertambah, adalah karena dia disertai oleh Tuhan. Dan hal ini juga menjelaskan kepada kita bahwa semua orang, saudara dan saya, punya kesempatan, punya harapan untuk mengalami kemajuan, peningkatan, pertambahan di dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan punya peluang? Karena kunci utamanya adalah karena penyertaan Tuhan. Disertai Tuhan. Kalau kita disertai Tuhan, kita bisa mengalaminya. Itulah sebabnya saya mengatakan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mendengarkan renungan ini, mari kita jangan berfokus kepada diri kita sendiri. Karena seringkali orang berkata begini, gak mungkin saya bisa kesempatan kemajuan, gak mungkin saya bisa mengalami pertumbuhan, gak mungkin saya mengalami peningkatan. Kenapa? Karena saya gak punya ini, gak punya itu, kurang ini, kurang itu. Semua yang dilihat adalah tentang dirinya sendiri. Saya beritahu, apapun kondisi kita, apapun situasi yang Bapak Ibu hadapi hari ini, apapun latar belakang hidup saudara, saya beritahu, dalam Tuhan selalu ada kesempatan untuk mengalami kemajuan. Daud punya kesempatan untuk mengalami kemajuan. Dia adalah seorang gembala yang tidak pernah diperhitungkan oleh siapapun, tapi akhirnya bisa menjadi raja atas Israel. Kenapa? Ternyata Bapak Ibu, rahasianya adalah disertai Tuhan. Disertai Tuhan. Kalaupun pinter, kalaupun hebat, punya keahlian yang banyak, kalau nggak disertai Tuhan, nggak bisa berhasil. Tapi kalau disertai oleh Tuhan, orang-orang sederhana seperti Daud pun bisa mengalami kemajuan. Semakin lama semakin besar kuasanya. Haleluya. Dan saya sangat antusias mendengar ini, sangat-sangat antusias melihat keadaan ini. Daud yang adalah seorang gembala menjadi raja atas Israel, bukan hanya sebagai raja saja, tapi semakin lama semakin besar kuasanya karena disertai oleh Tuhan. Saudaraku, pada hari ini saya mengajak kita berusahalah senantiasa untuk mengalami penyertaan Tuhan. Ya, mengalami hal-hal yang indah, hal yang baik menjadi harapan kita. Tetapi saya beritahu, ya, kita perlu berbuat sesuatu, tapi jangan andalkan kekuatan kita, jangan andalkan perencanaan kita. Tapi yang paling utama yang perlu kita harus lakukan adalah usahakan, rindukan untuk mengalami penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyertai, kemenangan, kemajuan, peningkatan, itu bukan hanya angan-angan, itu bukan hanya sebuah rencana, tapi itu akan menjadi realita karena Tuhan yang akan mewujudkannya. Sebagaimana Tuhan memberikan kemajuan, peningkatan kepada Daud. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau menyampaikan sharing kepada kita melalui kisah firman Tuhan atau yang dialami oleh Daud. Bagaimana caranya supaya kita mengalami penyertaan Tuhan? Tentunya ada banyak hal, tapi ada dua hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama adalah supaya kita mengalami penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, yang menjadi kunci untuk mengalami kemajuan, peningkatan adalah satu, lakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Lakukan saja apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang menyenangkan Tuhan, lakukan. Dan itu akan mendatangkan perhatian, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Lakukan saja yang menyenangkan dan dikehendaki oleh Tuhan, Dia akan menyertai. Tapi kalau dilakukan yang tidak dikehendakinya, yang tidak menyenangkannya, Tuhan tidak akan menyertai. Saya katakan, Tuhan tidak akan menyertai. Kita berdoa pun, doa yang mendoakan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, Tuhan juga tidak akan jawab. Oh iya, saya teringat. Suatu ketika ada seorang ibu berkata kepada saya, "Pak, saya mau cerita," katanya, "meminta pendapat Bapak." "Oh ya, ada apa, Bu?" "Tentang suami saya." Suaminya belum ikut Tuhan, belum percaya Yesus pada saat itu. "Apa ceritanya, Pak?" Bu, saya katakan kepada ibu tersebut, "Begini, suami saya itu suka berjudi, Pak." "Oh ya?" "Waduh, kok bisa ya?" Saya katakan begitu. Ibu katakan begini, "Tapi begini, yang menjadi pertanyaan saya," katanya, "kalau suami saya mau pergi berjudi, dia selalu minta doakan ya," katanya kepada saya, Pak. Wow, saya mulai sedikit menggelitik di hati saya, ada apa ini? Nah, lalu pertanyaan ibu apa? Saya tanyakan kepada ibu tersebut. Dia bertanya begini, "Kalau saya doakan suami saya yang pergi berjudi, didengar Tuhan enggak?" Mendoakan suami pergi berjudi, dengarkan Tuhan apa tidak? Oke, saya bilang begini, "Begini, Bu,
ibu berdoa, mendoakan suami ibu yang pergi berjudi, kalau doanya adalah supaya suaminya bertobat, Tuhan dengar. Tapi kalau supaya suaminya menang, Tuhan tidak dengar. Oh gitu ya Pak? Iya. Tapi pernah Pak, katanya, waktu suami saya pulang, dia bilang, wah menang loh, katanya begitu. Terima kasih doa-doanya. Jadi dia berpikir saya doakan. Jadi pertanyaan saya, Bu, ibu doakan apa tidak supaya menang? Sebenarnya nggak pernah sih saya doakan suami saya supaya menang. Iya, betul. Karena kalaupun kita doakan supaya, atau kalau seandainya pun ibu doakan suami ibu supaya menang, Tuhan tidak dengar. Tuhan tidak tanggapi. Kenapa? Karena Tuhan hanya menyertai orang yang melakukan yang dikehendakinya dan yang menyenangkan hatinya. Hanya itu. Itulah sebabnya saudaraku dikasih Tuhan, saya mau katakan, kalau kita mau mengharapkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, lakukan apa yang dikehendaki dan apa yang menyenangkan hatinya. Dia akan sertai kita. Yang kedua, supaya kita mengalami penyertaan Tuhan, berdasarkan kehidupan Daud adalah, Daud ini selalu menghargai dan menghormati Tuhan di setiap hidupnya, setiap tindakannya. Saya buat contoh dan bukti. Setiap Daud mau merebut suatu kota, melakukan suatu tindakan, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Saya berpikir, kenapa ya Daud bertanya kepada Tuhan? Ya, ini karena sikap menghormati Tuhan. Padahal Daud sudah terbiasa merebut kota dan mengalahkan musuh-musuh, mengalahkan Goliat juga dia sudah terbiasa. Tapi dia tidak berkata, aku akan melakukannya sesuai dengan pengalaman saya. Tidak. Tapi dia bertanya kepada Tuhan, saya pergi atau tidak pergi? Saya lakukan atau tidak saya lakukan? Saya kejar atau tidak saya kejar? Dia bertanya kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena dia menghargai dan menghormati Tuhan. Saudaraku, saya juga mengatakan kepada kita, kepada saudara dan kepada diri saya sendiri, supaya kita senantiasa melakukan apa yang dikehendaki dan disukai oleh Tuhan, tapi juga membiasakan diri menghargai dan menghormati Tuhan di setiap kehidupan kita. Bangun komunikasi, dengarkan suaranya, taati apa yang dikehendaki dan apa yang diinginkannya untuk kita lakukan. Dengan demikian, kita akan mengalami penyertaan Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, ingat, Tuhan sanggup dan mau membawa kita mengalami kehidupan yang terus bertumbuh, terus bertambah, terus meningkat. Tetapi kunci utamanya adalah jika kita membuka diri untuk penyertaannya, dan kita juga hidup di dalam kehidupan yang mendatangkan tuntunannya bagi kita. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, saya mengajak ibu bapak memohon penyertaan Tuhan, menyerahkan diri kita di dalam tuntunan Tuhan, supaya hidup kita terus mengalami keberhasilan, terus mengalami kemajuan, terus mengalami peningkatan karena penyertaan Tuhan. Kalau Daud bisa mengalaminya, saya percaya kita juga dapat mengalami kemajuan demi kemajuan jika Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ya Tuhan pagi hari ini. Kau berikan kami kembali kesempatan untuk menikmati rahmat dan anugerah-Mu. Dan Kau berikan juga kesempatan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Hari ini kami melihat tentang kisah hidup Daud yang semakin lama semakin besar kuasanya karena disertai oleh Tuhan, karena penyertaan-Mu. Tuhan, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami juga memohon penyertaan-Mu. Kami memohon perlindungan-Mu. Kami memohon perkenan-Mu dalam kehidupan kami. Tuntun kami ya Tuhan, karena kami mau mengalami kehidupan yang terus meningkat, terus bertumbuh, terus maju bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Bukan merosot, bukan mundur atau kacau balau ya Tuhan. Tapi kami tahu penyertaan-Mu akan membawa kami kepada keberhasilan demi keberhasilan. Itulah sebabnya Tuhan, kami memohon, sertailah hidup kami. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni pelanggaran kami kalau hal itu menghambat akan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tapi hari ini kami berdoa ya Tuhan, mohon penyertaan-Mu. Hamba berdoa ya Bapa, menyerahkan setiap saudara-saudariku yang mendengarkan renungan ini. Tuhan, Engkau yang menuntun mereka, Engkau menyertai mereka juga, dan Engkau juga yang menolong supaya senantiasa mengalami keberhasilan demi keberhasilan, kemajuan demi kemajuan, peningkatan demi peningkatan, secara khusus peningkatan secara kerohanian, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang menghormati Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan perlindungan Tuhan, penjagaan dan penyertaan Tuhan untuk memasuki hari ini dan menjalani hari ini di dalam penyertaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, demikianlah renungan kita dan doa-doa kita. Dan saya percaya kalau kita mengalami penyertaan Tuhan, maka kita akan mengalami keberhasilan demi keberhasilan.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.